Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi kita di podcast Seko. Nah, kali ini kita akan membicarakan hal yang cukup sensitif, yaitu tentang surga, kematian, dan harapan bersama Romo Sen. Romo, bagaimana kabarnya hari ini, Romo? Puji Tuhan, baik kabarnya. Baik. Oke, karena kita sudah sama-sama dalam kondisi yang baik, tentu harapan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu rohani yang akan menjadi santapan rohani bagi umat sekalian. Oke, Romo, di dalam gereja Katolik ini kan dikenal ada namanya eskatologi, Romo. Eskatologi ya. Iya, Oke. eskatologi. Eskatologi itu apa, Romo? Eskatologi itu adalah apa ya? Kalau menurutmu apa? Eskatologi ini dari yang saya baca sebelumnya. gimana? Eskatologi ini adalah satu keilmuan yang membahas tentang ada apa setelah kematian. Oke. Jadi ya kalau saya terka-terka isinya ya tentang mungkin surga dan neraka seperti itu, Romo, dalam kehidupan religi. Kalau yang sebenarnya itu apa, Romo? Ya, kalau aku pribadi ya, aku lebih suka pakai kata ada apa setelah kematian sebenarnya itu. Oke. Kalau eskatologi itu bagiku terlalu tinggi, aku bingung kadang-kadang. Karena itu bahasanya akhirnya teologis. Mungkin kalau kita bahas teologis, dogma, bosan paling orang-orang. Gak akan melihat podcast ini kok. Terlalu berat. Kalau aku berarti gini, aku berubah. Aku jujur nggak baca konsep yang kamu buat itu. Sama. Kalau aku baca malah nanti terlalu banyak hal teologis yang berat-berat. Kalau aku gini loh. Kalau saya berarti gini, kita tuh beriman tuh untuk apa? Kalau itu. Beriman untuk apa? Iya, kamu menjadi orang Katolik, saya menjadi imam, saya menjadi orang Katolik. Adi jadi orang Katolik untuk apa? Kalau aku lebih membumi ya. Lebih membumi dan lebih konkret. Apa sih yang kita cari dari Iman. orang Katolik? Iya. Dari iman Katolik. Iya, kapan kamu susah-susah ke gereja? Daripada ke gereja kan lebih baik di rumah. Kemudian daripada kita buat podcast susah-susah, apa yang kita ngomong? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kita dengan ini? Itu toh sebenarnya itu. Kalau aku lebih suka membahasakan apa sih yang kita cari dari iman ini sebenarnya? Yang tujuannya? Ya tujuannya kemana? Itu toh. Tujuannya kan pasti hidup kekal loh. Oke. Kita beriman kan bukan untuk sekarang ini toh, bukan untuk hari ini. Selama kita masih hidup kan bukan hanya untuk itu. Kita beriman kan untuk hidup kekal sebenarnya. Nah, dalam menuju kehidupan yang kekal ini, itu kan satu proses, suatu pergumulan. Nah, apakah semua orang, terutama ya ini di umat Katolik ini, itu pada akhirnya akan mendapatkan kehidupan kekal? Mati ku pasti enggak? Mati pasti. Pasti ya. Bahkan kalau kita agak liar sedikit kan orang hidup aja bisa dianggap seperti mati. Mana ya? Iya, mati, nggak punya passion, nggak punya tujuan hidup, sehingga hidup hanya untuk formalitas, hanya untuk bernafas, hanya untuk makan, sama seperti kita ke gereja yang hanya menjadikan Ekaristi itu sebagai rutinitas mingguan. Ya, menurut saya seperti itu, Romo. Padahal kita tuh beriman tuh sampai selamanya loh. Kita beriman kan untuk hidup kekal loh sebenarnya. Karena itulah kenapa akhirnya ngomong ya. Kalau kita ngomong di surga itu ada apa? Itu pertanyaannya lebih konkret itu. Kita ngapain di surga? Surga itu ada atau enggak? Itu toh. Surga itu seperti apa? Itu toh pertanyaannya harusnya kan itu malah. Ya. Nah, kalau dalam gereja Katolik menjawab pertanyaan seperti itu, bagaimana gereja Katolik ini menggambarkan, memvisualisasikan kepada umat ini tentang kehidupan kekal sehingga berujung pada suatu pengharapan. Karena menurut saya ini pengharapan ini hanya dimiliki oleh orang yang hidup gitu. Pertanyaan nih kalau berarti pertanyaan gini. Surga itu seperti apa? Oke.
basicnya ada nggak sih sebetulnya surga, atau ini hanya sebuah narasi yang dibangun untuk menciptakan harapan semu bagi Kalau Adi manusia? mendengarnya apa? Kalau menurut Adi apa? Surga itu apa? Alaan. Surga itu apa? Iya. Surga itu yang saya saya coba terka adalah surga adalah tempat kita mengantri untuk adanya kehidupan yang lain. Mungkin kehidupan di dunia ini, mungkin ada kehidupan yang lain di sana. Mungkin itu yang saya coba gali selama ini, Romo. Jadi apakah memang setelah saya membayangkan nyawa itu seperti energi. Iya. Yang energi ini yang dalam sains kan energi disebutkan adalah sesuatu yang tidak bisa hilang, Iya, hanya iya. bisa berubah bentuk. Iya. Nah, saya membayangkannya sama seperti itu. Berarti ketika orang itu nggak punya passion, orang itu nggak punya tujuan hidup, orang ini nggak punya energi, artinya orang ini mati sehingga energinya beralih kepada hal yang lain. Mungkin akhirnya muncullah tindakan-tindakan negatif, mungkin yang tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, seperti itu, Romo. Kalau neraka itu apa? Neraka itu neraka ya apa? kamar yang lain selain surga aja. Jadi saya agak beda mungkin membayangkan Ya, apa, neraka Pak? itu sebagai tempat yang disiksa, ya mungkin ya disilet, digunting dan sebagainya. Tapi ya itu kamar yang berbeda aja untuk menunggu kita untuk menuju ke kehidupan yang lain yang baru gitu loh. Neraka itu. Neraka. Dan itu bedanya apa? Surga sama neraka. Kalau itu buat apa kita susah-susah mengejar surga? Nah itu yang saya juga nggak kejar, Romo. Nggak kejar ya? Saya nggak ngejar surga, karena bagi saya surga dan neraka, masukkan di kamar surga atau neraka itu otoritas dari Tuhan sendiri. Gitu ya? Iya, dan saya nggak bisa intervensi itu, terserah Tuhan. Nah, mau setelah apa. neraka ada apa? Nek, kalau konsepmu tadi kan berarti setelah neraka kan ada hidup yang lain. Coba tunggu. Nah, setelah neraka apa? Coba tunggu. Mau cari apa? Reinkarnasi, Romo. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas juga apakah gereja Katolik itu juga ada konsep reinkarnasi. Ini persoalannya. Jadi konsepmu sama kira reinkarnasi. Padahal itu bukan iman Katolik loh itu. Ya apa itu? Bukan iman Katolik saya ini. Oke. Gereja Katolik gak mengenal reinkarnasi. Kita tuh berjalan kalau bahasanya kita berjalan linier. Kita lahir, jiwa kita ada, dan kita nanti menuju ke satu tempat, entah surga atau neraka. Sudah itu finish. Jadi kita nggak pernah reinkarnasi. Jadi kalau ngomong jiwa itu ada mulai kapan? Setelah pembuahan. Di setelah pembuahan tuh jiwa tuh ada. Jadi kita kalau ngomong agak bahasa tinggi, kita nggak ada pre-eksistensi, nggak ada. Kalau reinkarnasi ada pre-eksistensi. Sebelum adanya kita ada sebelumnya. Kita gereja Katolik nggak mengenal itu. Jadi saya meluruskan kalian. Jadi kamu juga punya pandangan. Jadi kita tuh adanya jiwa kita ada tuh setelah pembuahan. Ketika ada pembuahan, sel sperma dan sel telur ketemu, itu ada jiwa. Alam menciptakan jiwa baru. Nah ini kita hidup di dunia. Nanti setelah mati kita akan menuju satu titik, entah surga entah neraka. Finish setelah itu. Nah, ini kitab suci kan mengatakan ada hukuman kekal. Itu neraka, api yang kekal. Ada satunya surga, kebahagiaan kekal, hidup kekal. Itu yang diajarkan gereja Katolik. Jadi gereja Katolik gak akan mengenal reinkarnasi. Jadi setelah finish itu ngapain jiwanya, Romo? Selamanya di situ. Nah itu persoalannya sekarang. Kalau neraka, ini aku tanya, kalau kamu membedakan surga dan neraka itu sama, berarti bukan itu ajaran Katolik. Di neraka kematian kekal. Kematian kekal? Iya. Kalau gambaran itu gimana? Kematian kekal itu seperti apa? Nah, sekarang kalau saya ini dengan podcast ini yang ngomong di surga itu ngapain? Itu. Sekarang aku tanya, terang itu apa sih? Jelaskan kata terang. Terang itu sisi lain dari gelap. Lah gelap itu apa? Sisi lain dari terang. Mereka saling berhubungan. Gitu ya. Itu kalau bahasa Yin Yang itu aku tahu konsepmu, berarti konsepmu reinkarnasi tadi. Itu konsep Buddha. Itu konsep agama Timur. Padahal itu enggak seperti itu. Tak jawab. Oke. Terang itu apa? Kalau ada cahaya.
Gelap itu apa? Kalau nggak ada cahaya, itu gelap sudah. Itu gereja Katolik. Oke. Nah sekarang hubungannya sama surga. Surga itu apa? Ketika kita bersama Allah. Neraka itu apa? Kalau nggak ada Allah sudah. Itu Sudah. akhirnya. Dan nggak ada penggantinya Allah di situ. Nggak ada. Artinya tidak ada penguasa neraka. Nggak ada. Ya sudah. Kalau kita nggak bersama Allah itu neraka sebenarnya. Oke. Terus Itu. di neraka itu akan ada apa? Hukuman kekal. Kekal itu artinya dia tidak Selamanya sudah. tidak Nggak akan pernah bisa ke surga. Sudah nggak akan bisa. Itu selesai sudah. Nah, neraka dengan api pencucian ini, Romo. Beda. Oke. Oke. Nah sekarang ngomong api penyucian ya sekalian ya. Jadi konsep lagi. Kalau kita aku nih dulu wis, nanti kita ngomong yang lain aja. Ini hal yang berbeda. Oke. Api penyucian ya. Oke. Oke, konsep dosa itu apa? Akar dosa. Oke. Sekarang aku satu sisi dulu. Persatuan dengan Kristus. Gitu. Kalau surga itu, ini harus kita punya. Jadi kalau surga itu persatuan dengan Kristus, kalau neraka itu ketika kita tidak bersama Kristus. Oke. Itu kita bahas itu dulu. Kita perdalam itu dulu. Sehingga kadang-kadang menjadi pertanyaan, kalau misalnya surga adalah persatuan dengan Kristus, ini hubungan dengan iman, dengan kita di dunia, gitu. Kalau orang tanya, lain lagi kalau aku tanya, kamu mau masuk surga atau neraka? Terserah kak, aku bingung jujur aja. Aku akan berhenti, karena aku ngomong apapun gak ada guna nih. Oh kamu gak pengen masuk surga kok. Berarti itu pertanyaan itu penting ya itu. Jadi aku tanya kamu tuh. Surga itu apa? Kamu masuk surga enggak? Pengen. Masuk neraka ya apa? Enggak apa-apa. Iya. Karena konsepnya adalah Lebih saya itu pragmatis lah saya, Romo. Karena saya Oke, justru pragmatis inilah yang di melawan gereja. Apa kamu sadar? Men. Sudah iman saya bukan Katolik, saya pragmatis lagi ini. Berat saya Itu ini. yang Oke. di melawan gereja. Karena Oke. itu ada pengaruh zaman sekarang memang. Ketika orang sudah beri pragmatis, orang nggak peduli lagi ke gereja, nggak ke gereja. Memang betul itu. Inilah yang dilawan gereja. Kemudian efeknya apa? Orang melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Karena nggak peduli masuk neraka atau masuk surga sudah. Ini persoalan zaman ini. Kamu suaramu mewakili dunia memang. Tanpa kamu sadari. Akhirnya apa? Akhirnya bahasa ilmiahnya itu ada indifferentisme. Itu udah nggak peduli lagi. A atau B sama saja. C atau D nggak sama saja. Surga atau neraka sama saja kok. Kemudian efeknya apa? Beriman nggak beriman nggak ada bedanya. Toh aku nyaman kok. Aku ini hidup kok. Hidup atau mati pun aku ora peduli. Inilah mungkin suaramu mewakili dunia anak zaman sekarang. Ke gereja nggak peduli anak muda sekarang. Mungkin hal tertentu nggak peduli memang betul. Karena dianggap sama kok. Alah paling aku mati ya mati, merem ya sudah selesai semuanya. Kalau saya berpikiran seperti itu karena melihat realita ini loh, Mo. Ya, Pak. Ada satu realita yang cukup membuat saya terheran-heran, di mana mungkin generasi-generasi yang dulu yang saya lihat itu yang aktif ke gereja itu aktif di lingkungan gereja, aktif di kegiatan menggereja itu, tapi humanismenya malah menurut saya rendah menurut ukuran saya. Jadi dia hanya berfokus pada kehidupan menggereja, tapi kehidupan sosialnya, bagaimana dia memperlakukan orang, termasuk dalam mungkin struktural gereja, itu bertolak belakang dengan kehidupan religiusnya. Jadi kehidupan sosial kalah dari kehidupan religius. Ya, hanya dia fokus hanya pelayanan dengan kepercayaan bahwa dengan pelayanan itu pasti akan dapat surga gitu loh, dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Mungkin persoalannya adalah mungkin Adi terlalu mencampur adukkan. Kalau orangnya itu identik dengan gerejanya, dengan ajaran dogmanya.
Jadi kalau tadi aku tanya, andai kata kasus tadi, ada orang rajin beribadah, misalnya rajin ke gereja, setiap hari ke gereja, ekaristi. Tapi di luar di rumah marah-marah, malas kerja, gak mau bekerja, atau mungkin malah jatuh ke narkoba, mungkin jatuh ke dosa-dosa yang lain. Yang salah apakah imannya, gerejanya, atau orangnya? Orangnya. Ya sudah itu. Nah, kamu ketika kamu melihat orangnya, kamu menyalahkan Tuhan akhirnya. Oh. Ketika kamu tahu yang salah orangnya, tapi kamu menyalahkan gerejanya, seolah-olah ya sudah kalau itu buat apa beriman? Padahal bukan itu tujuannya. Harusnya kalau idealnya memang ketika kita rajin berdoa, kita punya iman itu dipraktekkan dalam hidup. Karena itu harus seimbang. Lah kalau tapi kadang-kadang kita tuh menghakimi orang, tapi kita gak mau dihakimi. Kita kan suka menghakimi orang, suka menuding, oh kamu salah, nah, itu gak mau gereja. Padahal kita ngomong aku gak mau ke gereja. Itu kan kesombongan. Itu persoalannya. Kemudian akhirnya terjadi apa tadi itu? Sudah gak peduli lagi, padahal beda. Ya kalau ngomong ini dengan iman Katolik ya, kita tuh punya arah kok sebenarnya. Kita tuh ngapain? Kita tuh perjalanan sebenarnya. Tuhan juga gak akan maksa. Kamu mau percaya atau tidak percaya, Tuhan juga gak akan maksa. Kamu mau ke gereja, manusia mau ke gereja atau tidak ke gereja, Tuhan juga gak akan maksa. Yeah. Mau hidup kudus atau berdosa gak akan maksa. Tapi konsekuensinya pasti ada. Itu tadi. Jiwa tadi mau kemana? Jiwa tadi mau kemana? Akhirnya Muara. surga atau neraka? Surga itu pilihan neraka. pasti. Hanya dua pilihan. Purgatorium itu apa? Purgatorium adalah masuk surga tapi nunda surganya. Karena dia ada denda dosa yang belum dia bayar. Oke. Ada efek-efek dosa yang dia belum selesaikan. Tapi dosanya sudah diampuni. Dalam sakramen tobat. Jadi kalau aku akan mulai jalan ya. Surga itu apa? Bersatu dengan Kristus. Kalau kita pengen masuk surga, itu kita bersatu dengan Kristus kok. Karena itulah kemudian kalau kita ngomong neraka itu apa? Neraka adalah ketika kita tidak bersama Kristus. Ini bisa kita alami di dunia. Karena Yesus ngomong toh, mengajarkan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Sebenarnya surga itu sudah kita rasakan di dunia. Jadi kalau kita sebagai orang beriman dari dunia ini, ketika kita tidak mau ke gereja, tidak mau bersatu dengan Kristus, itu neraka sebenarnya sudah. Ya sudah nanti akan kamu alami ketika kamu nanti mati. Ketika kamu nggak bersama Kristus. Jadi sebetulnya Tuhan ini sudah menyiapkan apakah bisa disederhanakan begini Romo? Tuhan itu sudah menyiapkan tempat yang namanya surga, tapi itu bisa diartikan dalam kehidupan yang sekarang. Oke. Dan kehidupan yang setelah kematian itu. Kadang-kadang kita kan membayangkan surga itu tempat toh. Kalau aku ngomong aku lebih suka membahasakan dengan kata situasi, kondisi. Situasi. Ketika kita bersatu dengan Kristus itu surga sudah. Situasi di mana kita bersatu dengan Allah. Artinya kalau kita di dunia ini dalam hidup ini Romo ya. Betul. Kalau kita hidup dan kita itu bersatu dengan Tuhan. Iya. Artinya juga menjalankan ajaran-ajarannya Romo, begitu ya Romo. Itu berarti kita sudah merasakan situasi yang namanya surga. Ya itu surga. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, kita lepas dari Tuhan, itulah neraka. Itulah neraka. Karena itu kemudian kalau kita aku balik lagi. Kalau kita pengen masuk surga, pengen bersatu dengan Allah, tapi sama di dunia ini kita gak pernah ke gereja. Kita hidup dalam dosa pun nyaman, gak merasa gak ada yang salah. Perlu dipertanyakan sebenarnya. Kamu tenanan nggak masuk surga? Kamu di dunia aja. Dan artinya surga dan neraka itu tidak bisa disimplifikasi, indikatornya adalah tentang kebahagiaan situasi ya Romo. Ya itu akhirnya kebahagiaan. Loh orang kalau tidak bersama dengan Allah, lah kita ngomong hal yang simpel dalam hidup sehari-hari. Andai kata misalnya, ini ngomong orang tua kita misalnya. Ketika orang tua kita berbuat dosa, misalnya salah satunya selingkuh. Kamu sebagai anak, di rumah ada surga atau neraka? Sebenarnya. Ketika orang tua kita melakukan dosa, katakan perselingkuhan misalnya. Sebagai anak di rumah itu, ketika tinggal di rumah itu merasa ya apa? Apakah surga? Tidak.
Neraka pasti. Belum tahu mengalami saya. Gak usah ngalami. Kita lihat anak-anak aja. Kenapa kok banyak anak bermasalah? Oh. Lu gak punya luka batin dari orang tua. Ya. Lu gak usah ngalami, ngapa? Aku juga gak ngalami. Tapi aku bisa cerita. Tapi ada itu. Buat apa ngalami? Fenomenanya. Kita kan punya buku, kita kan punya panduan. Kesaksian dari orang-orang yang punya pengalaman itu. Jadi Iya surga dan neraka ini iya toh, surga dan neraka itu apa? Persatu dengan Kristus. persatuan dengan Kristus. Sama dengan terang. Kalau kita pengen surga itu terang, terang apa? Ada cahaya. Itu surga. Kemudian kalau lanjut lagi, kalau ini yang pertama, kalau penjelasan kedua, Yesus ngomong di kitab suci. Ini ngomong siapa? Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Tapi ya lewat sebenarnya Tuhan mengatakan loh dalam Matius 22 ayat 1:14 itu tentang perjamuan kawin. Surga itu apa? Kerajaan surga seperti apa? Seperti suatu perjamuan kawin. Ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anaknya. Raja itu bapak, anaknya itu putra. Digambarkan itu perjamuan kawin. Kemudian di Wahyu 19 katakan gini. Surga itu adalah suatu perjamuan kawin anak domba. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalau mau diomong lebih dalam lagi, itu kan ekaristi sebenarnya. Ya. Jadi surga itu, di surga itu ngapain sekarang? Jadi aku ngomong situasinya yang pertama. Situasinya adalah suatu persatuan dengan Allah. Kemudian pengertian surga yang kedua itu adalah suatu perjamuan kawin anak domba. Di surga itu kekal. Nah di dunia perjamuan kawin anak domba itu apa? Ekaristi. Ekaristi. Jadi sebenarnya ekaristi itu adalah gambaran perjamuan kawin surgawi yang kita rasakan di dunia. Itu ekaristi. Oke. Sehingga kemudian konsekuensi berikutnya, kalau kita pengen masuk surga yang adalah ekaristi abadi. Nah selama kalau kita di dunia ini malas mas ekaristi, dipertanyakan lagi, benar enggak kamu mau masuk surga? Karena di surga tuh kita perjamuan kawin, kita perjamuan ekaristi abadi. Yang dipertanyakan itu niatnya. Iya, niatnya betul. Kita, bukan ininya ya Romo, bukan apanya? Bukan keputusan akhirnya itu seperti apa nantinya kan? Bukan ya, sekarang ini kamu sungguhan enggak mau masuk surga. Kadang-kadang menurut kamu mau masuk surga tapi kita enggak tahu konsekuensi surga itu apa. Oke. Dan konsekuensinya salah satunya adalah dengan memang ini memaknai ekaristi ini tadi, atau selama ikut ekaristi aja tanpa adanya apa ya, membawa hati, membawa yang penting ikut gitu loh Romo. Apakah itu juga bisa Romo? Nantinya itu dalam arti berarti aku sudah memiliki niatan untuk ke surga. Hanya sebagai formalitas untuk itu. Kalau aku pribadi gak akan bisa menilai, karena yang menilai kan diri kita masing-masing. Aku gak bisa menilai Adi, gak iso. Aku hanya bisa menilai diriku sendiri. Aku tenanan gak masuk ekaristi. Jadi kita harus sama-sama merenungkan ya dalam diri kita itu. Iya betul. Saat kita mengikuti ekaristi, apakah kita betul-betul menginginkan surga itu tadi? Nah sekarang tadi kan kita ngomong toh, purgatori kok apa sekarang? Jadi gini kalau konsepnya, neraka adalah ketika kita betul-betul menolak Allah. Kemudian kalau ini permenungan saya, kalau neraka itu apa? Ketika kita berdosa, kita masih punya dosa itu dan belum kita akukan dalam sakramen tobat dan kita bawa sampai mati, bisa jadi masuk neraka. Kita nggak tahu. Karena dosa kan suatu hutang loh sebenarnya. Iya. Itu di podcast kita yang pertama itu Romo ya. ya. Hutangnya pada siapa? Hutangnya kepada siapa kemarin ya? Kepada Tuhan Romo. Pada iblis. Pada iblis. Oh iya iblis. Karena itulah kemudian kalau kita dosanya adalah iblis, akhirnya butuh penebus. Yesus datang menebus. Nah, itu loh. Dan Yesus bisa menghapus itu ketika orang itu masuk ke sakramen tobat. Orang yang dibaptis tuh ya jelas. Masuk sakramen tobat itu Yesus yang menebus, yang menghapus. Kemudian ada konsep berikutnya adalah hutangnya kepada Bapa. Setelah dosanya dihapus, hutang pada iblis. Ini permenungan saya. Ini saya menemukan kenapa kok ada api penyucian ini. Mengapa kok penting sakramen tobat? Karena sakramen tobat adalah suatu ritus, upacara, di mana disitulah Allah, Yesus bisa menebus dosa kita.
hubungannya sakramen tobat dengan api pencucian ini, Romo? Apakah ada korelasinya, Romo? Jadi gini, ketika kita berdosa, dosa itu dihapus, dosa itu adalah suatu hutang pada iblis. Dosa ini kita dihapus ketika lewat sakramen tobat. Nah, ketika kita berdosa itu pasti ada efek dosa. Setelah dosanya dihapus oleh imam, oleh Yesus sendiri, kita kemudian berhutang, hutangnya kepada Bapa akhirnya. Hutang pada Bapa itu adalah, kalau saya ngomong itu efek dosa, atau itu ngomong denda dosa, katakanlah hukuman atas dosa lah, kalau bahasanya hukuman atas, atau efek, aku mau satu kata lah, efek dosa. Efek dosa ini adalah hutang pada Bapa. Lalu ini bisa kita bayar, kita lunasi ketika kita berbuat baik, ketika kita rajin berdoa, rajin ekaristi, rajin berdevosi, banyak siara, berbuat amal dan sebagainya, apapun lah, rajin baca kitab suci. Ini pelan-pelan membayar ini denda, hukuman hutang kepada Bapa ini. Efek dosa ini kita hapus. Katakanlah aku mau pakai angka misalnya supaya gampang. Misalnya aku punya dosa, misalnya aku kan dosa, misalnya dosaku adalah ngerasani orang. 10 lah dosanya. Ya, misalnya katakan 10. Dosanya dihapus, tapi dendanya ada, katakan mau 10 ya. Misalnya 10 itu dendanya 10 lah katakanlah misalnya ya. 10 atau mungkin 1000 lah, 1000 akhirnya. Itu hutang pada Bapa. Dosanya dihapus, tapi ada denda dosa yang belum kita bayar. Bayarnya ya apa? Ketika kita berbuat baik. Kita punya utang 1000 pada Bapak. Dengan catatan sudah dihapus ya. Ya, lewat itu. Ekaristi 1000 dikurangi 100. Ya, poinnya 100 misalnya ekaristi. Kemudian rajin doa rosario. Sekali doa rosario dikasih poin 5, katakanlah itu. Kebayar loh, Bayar, ya. Kemudian mati kita mati, waktu kita di dunia habis. Tuhan ngasih kesempatan sudah selesai. Kita masih punya hutang 500 ternyata. Bayarnya di mana? Api penyucian. Itu purgatori. Tapi ngapain di situ juga apakah digambarkan dalam kitab suci, Rom? Kalau ini pengalaman para kudus, Padre Pio, Santa siapa lagi? Sama Santa Gertrudis itu Santa Faustina itu pernah mendapatkan penampakan. Jadi ketika jiwa yang ada di purgatori, ini purgatori kan surga, harusnya masuk surga, tapi tertunda gara-gara masih punya hutang pada Bapa. Karena itu ini ngomong gak jauh lagi ya. Aku dapat inspirasi ini dari Lukas sebenarnya. Jadi Injil Lukas tentang bendara yang tidak jujur. Bendara yang tak jujur itu dari Lukas 19 ya. Coba buka. Lukas 16. Bendara yang jujur ini kan mengatakan gini toh, ada orang kaya yang punya seorang bendara, kemudian lalu yang manggil bendara itu memanggili orang-orang yang berhutang karena dia mau dipecat, mau diberhenti, kemudian dia kan ngomong toh, yang hutang, kamu punya hutang berapa? Oh, aku punya hutang 10. Hutangnya kan kepada Bapak. Coreten, perubahan jadi 5. Kemudian yang lain lagi, kamu hutangnya berapa? Aku hutangnya 3 pikul gandum. Perubahan jadi 2 pikul. Itu indulgensi. Ini aku dapat inspirasi ini ketika, ya ini apa dengan indulgensi, ketika pada indulgensi. Indulgensi itu apa sih? Kita kan menghapus utangnya. Katakanlah misalnya, saya punya orang tua saya sudah meninggal. Katakanlah papa saya masuk purgatori, punya hutang 5, katakanlah masih punya poin 500, katakanlah tadi ya. Hutangnya? Ya, punya poin 500 misalnya. Tahun jubileum kemarin, aku mengadakan siarah, katakanlah, siarah ke tahun pintu suci. Aku mau mendoakan papa, supaya papa saya hutangnya dihapus. Ini kan aku melakukan sebagai bendara yang gak jujur ini toh. Aku menghapus dosa orang yang berhutang pada Bapak tadi loh. Lah dosanya papaku dihapus ya pakai dosa. Ketika menerima permintaan, itu kan menghapus dosa. Menghapus lagi. Tapi kan denda dosa kan belum terbayar. Bisa jadi masuk purgatori kita nggak tahu. Iya. Kemungkinan terburuknya adalah masih ada hutang. Oke, gitu masih kan? ada hutang. Aku membayarkan ketika aku meminta rahmat indulgensi tadi. Oke. Itu aku punya ide. Akhirnya, oh iya ini kan hutang berarti. Hutangnya kepada Bapak. Nah, Karena itulah kemudian gereja ada api penyucian itu, konsep itu.
Kemudian ada konsep indulgensi. Kalau dari situ Rom, kita kan belajar akhirnya kan pakai analogi hutang-hutang itu tadi ya, Romo, ya. Dimana ada kemungkinan bahwa niatan-niatan pengurangan hutang itu cara-cara yang dilakukan untuk pengurangan hutang itu orientasinya untuk hutang ini apakah itu akan jadi niatnya itu loh, itu hanya untuk mengutang, bukan untuk memang bertobat lah dan lain sebagainya. Karena ada informasi ini loh Romo. Dengan informasi, oh ya kalau kamu rosario, kalau kamu Ikaristi, kalau kamu tahun jubileum, ziarah, dosamu diampuni. Sehingga orang bukan harapan lagi, tapi memastikan bahwa ketika saya sudah Ekaristi, ketika saya sudah melakukan ABCD, itu pasti dosa saya berkurang. Itu apakah pemikiran seperti itu, apakah itu bisa digunakan untuk umat awam? Sebenarnya dasarnya adalah niat dasarnya itu pertobatan sejati harusnya. Ketika saya ngaku dosa, saya betul-betul menyesal. Tuhan, saya menyesal. Aku kemarin kok merasani orang ya, kok aku main marah ya. Oke. Ketika saya marah, saya melukai Tuhan. Saya menyesal, saya ngaku dosa. Tuhan, aku kemarin ngamuk. Dosa apapun, kemudian bisa berikutnya tadi itu ada niatnya, harus ada gitu loh. Katakanlah gini, saya hari ini mau Ekaristi misalnya, hari ini saya Ekaristi, tujuannya ya saya mau menyembah Allah, sudah gak ada niat yang lain, aku sudah. Nah itu ada tips nggak Romo? Harus punya, ya tips apa ya, kita harus belajar akhirnya. Tentang apa namanya itu, kayak bisa menyeleksi atau memurnikan niat kita itu gimana caranya Romo? Memurnikan ya selama hidup di dunia. Karena itu kalau ketika ini refleksi saya, ketika saya katakanlah tutup peti, saya akan mengatakan gini, tugasnya sudah selesai. Yang hidup masih punya tugasnya apa? Pertanyaan itu. Tugasnya apa? Tugasnya menguduskan diri kita. Selama kita Adi masih diberi nafas hari ini oleh Tuhan, aku juga masih diberi nafas hidup. Aku punya tugasku itu menguduskan diriku sendiri. Lah kalau aku tetap berkeras hati, itulah dosa menghujat Roh Kudus akhirnya. Berkeras hati. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Jadi saya mengatakan dosa yang tidak terampuni. Dosa menghujat Roh Kudus. Dosa tidak mau. Harusnya permenunganku apa itu? Ada dua. Pertama adalah ketika orang berkeras hati tidak mau bertobat. Oh, sama seperti yang di podcast yang pertama yang ada itu ya Romo. Iya. Yang Romo bilang apa? Ada banyak cara untuk dosa itu, dan kemudian juga bagaimana cara melepaskannya itu. Ada yang memang nggak mau seperti Yudas itu. Iya, betul. Yang kayak gitu itu ya, Romo. Kemudian yang kedua, saya baru menemukan perjalanan ini, menemukan lagi pengertian kedua. Ketika orang memutarbalikkan kebenaran, itu juga dosa menghujat Roh Kudus. Wah. Ini. Kamu tahu ini benar, tapi kamu memutarbalikkan. Sehingga seakan-akan itu menjadi salah atau yang salah itu jadi benar. Roh Kudus, betul. Itu kamu tahu ini hitam, aku terus ngomong keluar, ini putih. Dengan skala penjelasannya. Itu memutarbalikkan kebenaran. Nah, dari sini tadi, dari permenungan itu, aku ketika ngomong toh, surga itu apa? Surga itu persatuan kita dengan Allah. Kita bisa rasakan di Ekaristi. Ketika kita menerima komuni kan bersatu dengan Allah, itu surga. Yang kedua, surga itu suatu perjamuan kawin anak domba, itu Ekaristi. Saya menemukan lagi pengertian surga itu apa? Akhirnya, surga itu ya gereja Katolik lah surga sebenarnya. Sudah nggak mau macam-macam. Surga itu ya gereja Katolik dan surga. Sini ada persatuan dengan Allah ketika kamu terima komuni. Iya. Yang kedua, kamu ketika ini ada suatu perjamuan anak domba yang kekal. Surga. Jadi kita di sini loh sudah melakukan perjamuan Ekaristi. Akhirnya gereja Katolik surga sebenarnya tanpa kita berdebat. Surga dan harapan. Kembali lagi, andai kata orang mau nolak, ya silakan. Tuhan juga nggak pernah maksa. Kalau ada orang nolak, kamu ini ngomongnya berlebihan, lebay, katakanlah gitu. Saya katakan lebay. Wah, saya terlalu GR, saya terlalu sombong. Enggak. Ini Yesus menghadirkan Yesus ke dunia ngapain? Yesus datang itu membentuk gereja Katolik. Dan jangan lupa gereja Katolik yang dibentuk Yesus itu.
Dan itu kita warisi sampai sekarang gitu. Yesus juga mengatakan, ini loh surga, Yesus menghadirkan surga sebenarnya untuk kita. Yesus datang nggak mengenalkan Bapa toh. Ya. Yesus datang nggak mengenalkan surga toh. Gitu. Ada yang nggak percaya, monggo. Kebebasan itu ya. Kebebasan, manusia juga diberi kebebasan untuk menolak. Tapi saya kira hal yang tadi cukup bisa menerangkan ya Romo tentang ya yang Romo sampaikan ke saya bahwa saya mungkin mewakili suara dunia hari ini karena banyaknya ketidakpastian dalam kehidupan yang sekarang ini, dengan mungkin adanya perang, dengan mungkin adanya program-program pemerintah itu yang menimbulkan banyak gejolak juga. Nah, untuk harapan sendiri Romo, bagaimana cara mengukur atau cara memurnikan harapan kita sehingga apa yang mungkin dari contoh yang saya sampaikan di awal tadi dengan saya melihat orang yang ke gereja yang orientasinya surga tapi dia mengesampingkan dunia yang artinya itu adalah kehidupan sosialnya, itu bisa sekarang bisa berproses ulang, mungkin melakukan review terhadap harapannya terhadap surga itu Romo. Pertama adalah bertobat. Kadang-kadang ketika kita berkeras hati itu kan dosa. Mengeraskan hati kan berarti kan menghujat Roh Kudus. Oke. Ketika kita melawan tadi, kita nggak mau bertobat. Sehingga kalau orang nggak mau bertobat juga iso apa-apa. Tuhan Allah aja ketika Yudas nggak mau bertobat, Tuhan juga nggak bisa memaksa. Jadi pertama adalah pertobatan memang. Pertama itu. Kedua, membuka hati sebenarnya. Membuka hati itu mendengarkan suara Allah. Sehingga kemudian ketika orang kata misalnya suaramu adalah mewakili dunia, katakanlah kamu ngomong, aku sama saja kok ke gereja nggak ke gereja. Iman adalah persoalan pribadi kita dengan Allah, pribadi. Jadi jangan lihat orang lain. Andai kata misalnya, kalau saya sebagai imam, misalnya katakanlah umat yang datang 1000 orang, kemudian hidupnya beda. Di dalam gereja rajin berdoa, tapi di luar katakanlah melakukan dosa. Saya nggak akan melihat itu sebagai kompas saya, enggak. Soalnya kompasku bahwa kalau hidup iman seperti ini enggak. Lalu kemudian saya kecewa sama Tuhan karena kok umatku rajin ke gereja tapi di luar kok hidupnya dalam dosa. Kemudian saya kecewa lalu meninggalkan Allah, enggak. Saya nggak mau. Berarti kalau itu saya lakukan, saya melihat orang lain kok seperti kamu katakan tadi. Kamu kecewa kenapa? Karena kamu lihat orang lain berdoa tapi dia berdosa. Karena kamu melihat orang lain berdoa tapi berdosa, kamu kecewa. Berarti kamu melihat orang lain sebagai kompasmu. Kalau nggak mau, saya melihat Allah sendiri sebagai kompas. Sebagai kompas. Karena itu harus buka hati. Maksudku itu. Maksudku membuka hati itu ketika. Jadi iman adalah tanggung jawab pribadi dengan Allah. Tuhan menitipno iman di kamu loh. Ambil kata iman itu mati, tanggung jawabmu nanti. Tanggung jawabnya kapan? Ketika disuruh mati loh. Ketika kita mati kan akan kita diadili oleh Tuhan. Itu pertanggungjawaban apa? Iman sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong lebih dalam, sebenarnya ketika kita diberi Allah iman, ketika kita dibaptis, itu iman kan masih benih, masih biji. Dan tanggung jawab kita masing-masing menumbuhkan biji tadi supaya tumbuh jadi pohon, menghasilkan buah. Itu tanggung jawab kita. Sehingga ketika kita nanti mati, yang diperjuangkan buahnya itu apa? Kamu sudah titip iman, itu sebenarnya Tuhan gitu. Kamu tak kasih benih, sekarang aku minta buahnya. Itu tanggung jawabnya kita. Injil ngomong gitu kok. Kamu diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, Tuhan datang minta mana buahnya, hasilnya apa? Ada yang memendamnya, berarti kan mematikan iman itu. Iya. Itu yang ditanggung jawabkan ke Tuhan. Karena itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Oh aku imanku mati gagal kamu, enggak. Tanggung jawab kita, bagaimana kita menumbuhkan iman tadi. Itu tugas kita di dunia. Tugas kita. Kita iya. Ini dalam arti apa? Semua manusia. Manusianya. Itu aku ngomong, ketika aku mati, ada orang meninggal atau peti, aku mengatakan tugasnya selesai. Tugasnya itu menghasilkan buah iman. Tugasnya adalah menguduskan. Inilah hidup, makna hidup.
Menguduskan. Jadi hidup itu bukan sekedar mengumpulkan uang sebanyak-banyak, enggak, bukan itu tujuannya. Tuhan memberi kita hidup bukan tujuannya bukan itu. Mengumpulkan ijazah sebanyak-banyak bukan itu tujuan Tuhan memberikan hidup untuk kita masing-masing. Tuhan memberikan hidup pada kita masing-masing adalah supaya kita menghasilkan buah. Supaya iman itu tumbuh, menghasilkan buah, dan nanti kalau tugas kita selesai, kita membawa buah itu pada Allah. Ini loh buahnya. Keputusan akhir surga atau neraka. Ini kamu nggak ada buah, sudah masuk neraka jelas. Nah ini ada sesuatu yang menggelitik saya juga ini jadinya nih. Ada kata ada apa? Menguduskan tadi itu Romo. Iya. Itu artinya seperti apa Romo? Aktualisasinya mungkin hal yang realnya tentang menguduskan itu apa? Karena kan tadi kan sempat disampaikan bahwa apa namanya? Kita nggak bisa mengambil kompas itu dari orang lain ya, yang artinya kita nggak bisa menghakimi orang lain juga, menilai apakah tindakannya itu salah atau enggak secara keimanan. Nah, tapi kita ada semacam tuntutan moral untuk menguduskan orang. Nah, kalau kita berbicara menguduskan orang, artinya kan yang dikuduskan ini belum kudus. Ya. Kalau secara ya. matematikanya kan gitu ya Romo ya. Nah, itu gimana Romo? Untuk memaknai cara dari menguduskan itu. Pertama adalah rajin menerima sakramen tobat, sakramen Ekaristi itu. Yang kedua, rajin berdoa, rosario, koronka, novena, siara, kan itu kan tujuannya menguduskan. Kemudian apalagi baca kitab suci. Ini menguduskan diri sendiri. Iya, menguduskan diri sendiri. Saya berpikiran bahwa menguduskan itu berarti menguduskan diri kita sendiri. Di situ toh. Gak usah ngomong orang lain dulu. Berarti nggak perlu kita muter-muter bawa kitab suci ya, saya sendiri yang orang-orang gitu menguduskan nggak perlu ya Romo ya. Bukan. Ada loh, kita kan kita aja kita ngomong yang lain di luar itu seolah-olah tambah gak ngomong apa-apa kalau kita ngomong orang lain, kamu sendiri belum beres kok. Artinya kalau kita fokus pada diri sendiri untuk menguduskan ini dan semuanya orang melakukan itu, nah, masalahnya otomatis gini, semuanya kudus. Betul, gini, kalau ketika kita dengan tulus ya, kita menguduskan diri sendiri, otomatis kekudusan itu gak akan berhenti kok. Itu seperti terang ini loh. Kalau kamu punya terang, otomatis terang itu akan memancar untuk orang lain. Itu loh maksud Yesus, jadilah terang dunia. Ketika dalam diri sendiri sudah ada cahaya, kamu tanpa sadar kamu akan menguduskan orang lain juga. Ketika kamu berdoa misalnya, kamu kudus. Makanya kenapa doa para kudus itu sangat kuat kuasanya? Karena dia kudus. Oke. Tuhan si Ani sakit, sembuh. Bisa ada mujizat karena orang kudus. Karena orang itu punya terang, sehingga dia bisa menerangi orang lain. Kalau kamu efeknya gelap, itu tadi yang dilihat ya. Ketika kita gelap, bagaimana kita ngomong menerangi orang lain? Hidupnya segelap. Iya. Itu maksudnya. Oke Romo. Nah, Romo, selanjutnya tentang zaman modern ini Romo. Ya. Kita balik lagi ke zaman modern ini di mana ya agak susah juga menerapkan ya bisa tercermin dari saya tadi ya. Mencerminkan bagaimana dunia ini berjalan seakan-akan bertolak belakang dengan ajaran gereja. Banyak sekali teori-teori yang muncul dari mungkin itu filsuf-filsuf itu yang dimaknai oleh sebagian besar umat manusia yang juga ada sebagiannya adalah umat Katolik. Bagaimana kita atau gereja ini menjalankan perannya untuk mengembalikan cara berpikirnya tadi, untuk cara berpikir secara iman Katolik itu Romo. Modernisme, ngomong modernisme, kan ada AI. Kemarin Paus juga mengeluarkan ensiklik tentang artificial intelligence, AI. Dignitatis apa? Aku lupa judulnya. Kemudian ya kita lihat penyesatan. Itu pekerjaannya pekerjaannya iblis. Tanpa kita sadari. Pekerjaannya iblis supaya apa? Supaya anak-anak Allah ini tersesat, gak percaya lagi sama Allah. Ujung-ujungnya apa? Masuk neraka. Itu tujuannya. Iblis. Tujuannya masuk neraka, balik lagi ke situ. Nanti kalau aku komentari ya sudah, caranya apa? Ya bertobatlah kira ke situ. Terus sekarang tuh dengan AI, dengan apa namanya?
media sosial yang sekarang ini TikTok dan lain sebagainya tuh, YouTube dan lain sebagainya kan orang gampang ngomong apapun bisa. Iya. Bisa jadi memutarbalikkan kebenaran. Ini aja bisa dibilang putih kalau orangnya pintar ngomong. Nah itu yang terjadi di dunia Nah, sekarang. sekarang ini, gini, ya nih, karena itu. Lalu kalau saya katakan, bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik? Ya kita harus banyak belajar, kita harus kritis. Benar gak ya informasi ini ya? Nah. Ya kita jadi punya tanggung jawab loh untuk imanmu sendiri. Jangan dilimpahkan pada pastornya, enggak. Oh. Tiap orang itu, umat itu semua punya tanggung jawab pribadi. Saya pun, oke, saya membimbing, tapi nek sing dibimbing nggak percaya bagaimana? Kayak iso apa-apa. Iya. Padahal iman itu adalah tanggung jawab kita pribadi pada Allah. Jadi peran gereja di sini Peran gereja, gereja kan dengan banyak pengajaran, banyak ada romo-romo yang ngajar banyak di media sosial apapun, TikTok banyak sekali. termasuk podcast-podcast seperti Termasuk ini. podcast ini kan yang saya ngajar. Lalu umat tujuannya apa? Lah umat harus sadar apa tujuan hidupnya. Buka hati, masuk itu, buka hati, bertobat. Ya kalau pribadi itu, saya menemukan surga itu apa? Gereja Katolik, sudah jawaban itu. Dalam gereja Katolik kita ada persatuan dengan Allah. Dalam gereja Katolik kita ada perjamuan anak domba. Itu Ekaristi sudah. Ya sudah loh gereja Katolik. Ya kalau nanti kita mati ya ini kita kan kata tuh. Kalau dalam pennya gereja, kalau menyadari nyerang ini ngomong yang hal lain ya. Kalau kok gereja Katolik ngomongnya ambek orang mati yo. Mendoakan orang mati. Lo kan di hadapan Allah semua orang hidup, prinsip orang Katolik. Di hadapan Allah Semua orang hidup dan perjalanan iman kan nggak berhenti hanya ketika di dunia ini selesai lalu selesai, enggak. Setelah selesai di dunia ini dilanjut masihan, hidup kekal. Hidup kekal itu tadi. Bersama karena itu ada para kudus. Antara bersama Kristus Betul. atau tidak bersama Kristus. Itu persoalannya. Itu pilihan hidupnya. Itu pilihan itu sudah. Kan ada dua jalan nanti akhirnya. Menuju kematian atau menuju ke hidup kekal itu. Oke Romo. Nah kalau begitu kita sampai di pesan Romo tentang apa pesan Romo bagi umat yang sedang kehilangan orang terkasih karena ya sudah kita bahas tadi tentang adanya harapan, kematian dan surga tadi. Pesan kalau kehilangan orang yang tersayang misalnya meninggal kan biasanya mendapatkan pukulan terhadap dirinya. Ya. Setiap orang itu punya tugasnya masing-masing. Tadi loh, kita diberi hidup oleh Tuhan, kesempatan hidup oleh Tuhan, masing-masing punya tugas, tanggung jawab itu menghasilkan buah iman, menguduskan, lagi situ. Nah sekarang persoalannya adalah sampai kapan nggak ada yang tahu. Adi sampai usia berapa nggak ada yang tahu. Saya nggak ada yang tahu. Saya pun juga nggak tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Ya sudah. Selama kita masih hidup di dunia, lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kalau ngomong dengan orang tentang relasi dengan sesama, selama kita masih hidup, gunakan waktu itu juga untuk kebersamaan. Kamu masih punya orang tua, ayo sering-seringlah kunjungi orang tuamu. Kamu katakanlah punya keluarga, punya istri, punya anak misalnya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kumpul sama mereka selama ada waktu, betul-betul nyari waktu. Hidup bukan hanya sekedar kerja mau mati gak ada yang tahu kita. Karena itu oke, kalau saya pribadi, kalau kita ini ngomong prioritas hidup, kadang-kadang kita hanya ngomong kerja nomor 1, nomor 2 kerja, nomor 3 kerja, nomor 4 kerja, nomor 5 kerja, itu nomor terakhir Tuhan, keluarga, atau keluarga baru terakhir Tuhan. Atau bahkan bisa jadi Tuhan nggak ada. Kalau aku pribadi, nomor 1 itu Tuhan. Ini prioritas, ini saya pegang sampai sekarang. Ya. Nomor 2 itu keluarga sebenarnya. Nomor 3 pekerjaan. Nomor 4 pelayanan, termasuk Ekaristi, termasuk rajin ke gereja, pelayanan di lingkungan. Ini bedakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan urusan doa, ketika kamu berdoa, ini urusan pelayanan. Mungkin ikut Legio Maria, mungkin ikut ngisi podcast, ini masuk pelayanan. Ya. Nomor 5 baru diri sendiri, hobi. Kita kesenangan kita apa, hobi kita, bagaimana buat kita rileks, rekreasi, ini nomor 5. Kalau saya pribadi itu urutannya. Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan, nomor 5 diri sendiri. Itu pesannya.
Oke, jadi kunci dari semua ini bagaimana kita betul-betul, apakah kita betul-betul itu niatnya mau ke surga adalah tentang menguduskan diri kita Ya. sendiri. Betul ya Romo? Betul. Oke, surgamu ditentukan dirimu sendiri. Oke, thank you Romo atas perbincangannya. Kita ketemu lagi di topik-topik yang lain ya Romo ya. Semoga pasti ada kesempatan bagi saya untuk terus membagikan hal ini bersama Romo Sen. Oke, kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.